Tolong gambar pertama saya langsung. Terima kasih Babe udah beri kesempatan buat kami sharing yang sudah ke IKN. Tolong gambar pertama. Nah, saya liatin pulang dari IKN, satu persatu yang sharing di atas mimbar saya perhatiin satu-satu. Termasuk dari pagi Gideon. Saya cari gambar foto yang mereka nggak punya. Ini salah satu mereka nggak punya. Yang di bawah mereka nggak punya. Ini punya saya. Waktu kita ke IKN, kita selalu lihat angka 10-10. Saya nggak tahu. Rencana awal kita ke IKN, bulan Juni tanggal 7 Juni, saya sempat ke IKN persiapan untuk kita mau ke IKN. Sama-sama Babe untuk deklarasi Borneo Blessing. Nah saya ke sana, ini foto yang dibawa itu tanggal 7 Juni. Saya berangkat dari Pontianak sebenarnya 3 orang. Sampai di IKN saya cek tempat nanti di mana buat acara deklarasi. Kalau maunya saya tuh sempurna lah. Nanti tempat ini di bawah ini nih, ini bisa buat para penari menari sama-sama di sana, ya. Sampai di sana pas kami mau bubar, saya ketemu rekan pendoa yang lain dari Sulawesi. Ini ada 8 orang dari Sulawesi. Ini saya, ini Pak Sang, ya. Ada 8 orang, waktu itu mereka lagi foto-foto. Saat lagi foto, saya dekatin karena saya lihat gak asing. Dari jauh mereka lambai-lambai, mungkin lihat baju yang saya pakai. Hampir sama, pendoa kota. Jadi saya tawarin karena mereka 8, foto kan gak lengkap. 1 orang foto, ya dah. Udah saya bantu fotoin. Nah salah satu nyetuk. Ayo sama-sama. Tapi salah satu anggotanya bilang, gak usah kita dulu. Untung saya gak dengar. Kalau saya dengar, foto ini gak jadi. Karena mereka gak mau foto dengan saya. Tahu? Kita dulu katanya. Untung saya gak dengar. Kayaknya saya sedikit pendek tongkeng kalau istri saya bilang. Untung gak dengar. Pasang dengar. Pasang bisikin. Yang itu tuh, wow. Marah gak? Marah. Tapi jadi juga foto ini 10. Nah kita foto bentuknya victory, ya kita nggak tahu ini apa, saya simpan. Oke, yang kedua, ini tim luar biasa yang di atas, ya. Kita semua dalam posisi di jam-jam terakhir konfirmasinya. Nah mungkin waktu itu Babe lagi kontak saya, WA saya, dia sampaikan, bro, tanggal 8 Agustus ke IKN. Saya bacanya Babe sama Agus ke IKN. Saya bahagia sekali. Saya bilang, B, Ateng juga mau ikut. Saya baca, kenapa saya begitu senang? Nah saya sedikit mundurin ini. Tanggal 7 Juni kita lagi persiapan. Oke? Tapi ternyata nggak mudah. Ini kalau bahasa saya perang ya. Jadi kalau perang, tentara, pemerintah atau musuh yang paling diserang banyak. Pertama bekalnya itu dihajar dulu. Landasannya dihajar dulu. Kalau bekalnya udah dihajar, gak ada modal, gak bisa perang. Ya, jadi dari tanggal 7 Juni kami udah fight. Waktu Babe bilang, nggak apa-apa, kalau kita nggak bisa segera nanti kita next saja. Karena waktu itu kita mau ngejar sebelum Thanksgiving Day. Babe kasih tanggal, nanti Agustus. Gimana kalau nggak salah ya, 18 Agustus. Itu angka yang buat saya itu luar biasa. 8 Agustus, itu kalau ulangan 8, ayat 18 dikatakan kepada kamu semua nih yang ada di tempat ini diberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan dan kuasa untuk menikmatinya. Tidak sekedar kaya, tapi ada kuasa untuk menikmatinya.
Itu Ulangan 8:18. Saya udah ngomong itu, udah. Tapi untuk berangkatnya, Babe mungkin tidak ada kabar. Waktu itu tunjuk Pak Soekardi jadi ketua, saya jadi beban saya lebih terangkat. Sudah ada ketua, inisiatornya Johan, tapi ketuanya Soekardi. Saya diam-diam aja. Ternyata sama, Pak Soekardi juga diam-diam aja. Jadi kita nggak saling monitor. Saya juga nggak tanya beliau, bro ada yang daftar, saya nggak tanya. Sampai hari mendekati hari H, saya nggak tanya. Sampai besok mau berangkat, beliau telepon saya, WA, bro jadikah? Saya masih jawab, sepakat bro jadi, artinya belum tentu jadi, sepakat dulu. Kenapa? Karena tanggal 14 di mama saya sedang sakit. Sakitnya sih nggak tahu gimana, kakinya luka. Karena kakinya luka, kesakitan, malamnya dia nggak bisa tidur. Yang jadi masalah karena dia nggak bisa tidur. Satu malam bisa bangun 5, 6, 7 kali. Tidurnya nggak nyenyak, kesakitan. Dia bangun, dia gosok-gosok. Itu membuat kami, saya sama istri lihat, wah ini nggak bisa, kita harus bawa ke Pontianak. Kami bawa ke Pontianak. Oke. Nah, setiap orang ada masanya. Masa saya juga nggak baik-baik. Saya ada pegang uang, ya. Waktu itu kita berjaga-jaga. Kalau sampai ekstra, ya kalau rumah sakit bilang harus bagaimana, mau nggak mau kita harus lakukan. Nah, uang ini dilema, ya. Ada kegerakan kita ke IKN. Ini uang ini gimana nih? Untuk orang tua sakit berobat atau ke IKN. Jadi tanggal 14 saya diundang ke Semarang. Ke Semarang buat ada satu meeting dengan orang Cungkok. Waktu itu ada rencana kita mau tanam kayu. Kita ke sana sebenarnya bisa lewat video conference bisa. Tapi karena sudah janji saya berangkat tapi nggak sepakat. Istri saya bilang jangan. Buat apa beli tiket, nanti kita butuh uangnya. Saya hari itu ragu. Seperti Babe pernah didatangin Nabi. Saat itu diundang, saya diajak sama Babe makan bareng sama Nabi Samuel. Ya, hari itu ada nubuatan yang buat saya sangat luar biasa. Karena di ruangan itu, ya Nabi itu nubuatin buat Babe. Di ruangan itu ada Gideon sama ada Erna, ada saya, kami berempat, ada Yusa. Dari orang kita tuh ada 5 orang. Waktu Samuel ini habis makan, selesai makan, tiba-tiba dia bilang, saya mau berdoa buat yang ini, buat saya. Saya lihat Gideon, enggak, buat saya Gid. Erna, enggak, buat saya. Nubuatannya luar biasa. Kalau saya bukain, kalian pasti nggak percaya. Satu kalimat yang saya pegang bahwa saya pelayan ke berikutnya, ke bangsa-bangsa itu healing, penyembuhan. Sampai buka sekolah penyembuhan, luar biasa nggak? Luar biasa. Mama saya sakit, saya mulai praktek. Istri saya bilang, adik-adik saya bilang, praktek, doakan mami, kakinya biar cepat sembuh. Oh iya ya, kan kita udah didoain. Nabi itu nubuat. Kemarin lagi tanya-tanya, ada kawan tanya, sekarang masih ada nabi gak Be? Kan ada tanya kan. Saya coba cek pulang, ada Efesus. Tuhan bilang, yang netapin nabi itu Tuhan Yesus sendiri. Dia menyampaikan pesan khusus dari Tuhan buat kita. Saya mulai doakan kaki mami saya, dalam nama Yesus, sembuh. Tahu, besoknya bengkaknya lebih besar. Dia minta saya, Nabi ini luar biasa. Yusa, Babe perkenalkan dengan ekuator. Minta saya bawa. Saya punya kesempatan luar biasa, saya bawa dia ke ekuator, Tugu Katustiwa. Sampai di Tugu Katustiwa dia duduk. Dia bilang, saya mau impartasi. Saya mau impartasi buat aku. Wah keren kan?
Dulu saya pikir impartasi itu semua karunia, baik yang buruk dan baiknya transfer. Saya takut dulu, saya nggak mau. Tapi dia coba menjelaskan, impartasi maksudnya begini. Apa yang dia sudah lakukan dengan Tuhan naik begitu cepat di level itu. Waktu dia impartasi, saya tinggal terima level yang sama dan saya nggak harus ngulangi apa yang dia kerjain. Kalau gitu boleh. Dia habis doa, dia langsung ajarin saya. Nubuat buat aku. Dia minta saya nubuatin buat dia. 15 detik. Saya pejam mata. Kan habis diimpartasi. Saya pejam mata, saya mau nubuatin. Setelah 15 detik dia tanya. Saya diam. Kenapa? Saya gak bisa kata apa-apa, gak dapat apa-apa. Berarti mungkin belum lulus. Nah, ada satu hal dia bilang. Ulang kamu bahasa roh 1 jam. Saya belajar bahasa roh 1 jam. Awalnya gak sampai 5 menit. Ketiduran. Kedua, mulai naik level, bisa 15 menit bahasa roh, bahasa lidah. Ketiga, saya mulai dengan lagu. Saya putar lagu. Saya kawan saya ada satu lagu, bisa mainkan melodinya ya. Lagu Adonai. Lagu Adonai ini lagu kita ulang 1 jam. Nah sepanjang 1 jam itu saya bahasa roh. Saya bahasa lidah. Saya ikutin kalau musik itu udah selesai berarti selesailah 1 jam. Sambil bahasa lidah saya baca kitab. Saya baca ayat. Saya baca. Saya bahasa lidah. Ternyata saya ngulang. Lama-lama udah terbiasa 1 jam. Sekarang malah lebih dari 1 jam. Ternyata saya lihat memang ada sesuatu yang terjadi di spirit. Banyak hal yang terjadi. Bisa saya hadapi orang, saya nggak tahu, sepertinya ada sesuatu yang bekerja yang nggak tahu. Sesuatu yang roh sedang bekerja. Sehingga saya duduk sana, saya nggak perlu ngapa-ngapain, itu udah beres semua. Itu membuat saya excited. Saya bahasa roh 1 jam. Saya kirim grup lagu ini. Dikatakan dengan kita jadi mama saya mungkin pikir saya harus berbahasa roh terus. Supaya saya tiap hari saya doakan dalam nama Yesus sembuh. Mama saya tambah gak bisa jalan. Dia kesakitan. Waktu saya ke Semarang, saya dapat telepon. Harusnya besok saya ke Surabaya. Saya rencana Semarang, Surabaya, saya akan langsung terbang balik. Yang terjadi mama saya jatuh dari ranjang. Malam itu saya beda pulau ya. Beda pulau. Itu membuat saya sulit mengambil keputusan. Mau ke IKN, mau kemanapun. Yang saya pikir, mama saya harus baik-baik aja. Jadi saya putusin pulang. Nah yang menarik nih ceritanya dimulai. Tanggal 14, saya selesai meeting, sore saya cari hotel. Saya biasa kalau ke Semarang saya ada nginap satu hotel. Dulu kita sering ada acara di sana, saya pengen nginap sana. Di sana enak, kasurnya enak, bantalnya enak. Saya beli dari Traveloka, saya mulai diantar ke sana. Saya dapat kamar, kamarnya di lantai 8, nomor kamar 18. Saya lihat, wah 8-18, saya syuting. Ulangan 8-18. Babe udah teriak, tanggal 17 kita dekorasi, tanggal 18 kita peresmian di IKN. Saya simpan. Saya tahu, Babe bilang inisiatornya Johan. Masa yang inisiator gak pergi? Yang saya dengar Babe dan Nya udah beli tiket. Tahu, duit saya di rekening hanya ada 1.600.000.
itu cukup beli tiket 1 kali terbang. Hari Minggu, tanggal 14 saya balik, saya bawa mama saya ke rumah sakit swasta. Sampai di rumah sakit, dokter kita masuk IGD, dia lihat kakinya. Sebelum masuk rumah sakit, saya coba lagi iman saya, dalam nama Yesus sembuh. Mama saya makin gak bisa jalan. Sampai rumah sakit dia bilang, dokter bilang ini harus dioperasi. Saya mulai cek tas saya itu, ada hanya segepok. Dia bilang, ini harus nginap. Tahu nginap. Cek kamar, saya lihat kamar. Ini harus nginap Pak, tapi kamar sudah habis sisa VIP. Tahu harga VIP? Saya lihat harganya. Dia bilang ini nggak bisa langsung operasi, tapi perlu ya tes dulu tensinya, tes dulu ginjalnya, diobservasi dulu. Ya kurang lebih 10 hari lah saya hitung. Saya kalikan uang kamar VIP. Tak jadi IKN. Tak cukup. Yang saya pegang pun tak cukup. Itu hanya buat kamar. Saya bingung duduk. Sama adik saya, si Yul yang tadi WL. Luar biasa tadi dia nari. Dia bilang, Mami kan ada BPJS loh. Iya. Ayo kita angkut keluar. Jadi sama dokter bilang tak jadi, saya tarik keluar mama saya. Saya tanya, Mami masih kuat gak dari Pontianak ke Singkawang? Karena BPJS-nya di Singkawang. Namanya orang tua, gak mau nyusahin anak. Kuat. Kuat tapi saya bukan dengan iman, tapi dipaksa keadaan. Kita bawa, saya kontak kawan di Vincentius. Bro, pastikan BPJS-nya masuk ya. Oke kok aman, kita amankan. Bisa gak? Bisa, oke. Di Vincentius bisa BPJS. Bawalah, saya ngebut tanggal 14, tanggal 15 saya balik. Tanggal 15, ya 14, ya 15 saya ke Singkawang bawa mama, udah malam 1 kali lagi sampai di sana karena BPJS di IGD bilang ini nggak usah nginap, tinggal dioles saja udah bawa pulang. Puji Tuhan, saya ada 1 lagi adik yang gagah perkasa, Daniel, yang nggak takut sama singa. Dia bilang kami ini di rumah udah nggak kuat, bawa ke sini mau nginap, mau rawat. Bukan diolesin. Oh ya, akhirnya nginap. Tanggal 15 saya balik. Karena tanggal 16 ada doa. 15 saya ke kampung, saya tidur di rumah mama saya. Jam 3 subuh saya ngejar lagi ke pagi, saya doa. Kali ini doa mungkin beda. Kalau biasa doa kan datang aja sofa put. Kali ini doa dengan pengharapan, Tuhan tolong. Karena besoknya Sabtu pagi, besok Babe kan mau deklarasi. Selesai itu kita mau ke IKN, saya belum kasih kabar. Saya datang, saya monitor, selesai doa, saya pulang mandi, saya balik lagi ke rumah sakit. Kali ini agak gak enak rumah sakit. Sampai di rumah sakit karena malamnya kan saya gak nginap, mama yang nginap sama adik-adik. Si Yul, dia ada jadwal pelayanan. Yul batalin minta pengganti. Saya tuh Arifin yang ganti. Terima kasih Arifin, walaupun nggak di sini, ada di streaming ya. Arifin ganti. Nah malam mama saya nginap, dia nggak lihat saya. Nah waktu Sabtu saya kembali ke sana, kami bawa banyak peralatan lah. Saya bawa alat kursi buat tidur. Ya kalau saya jaga di rumah sakit, saya pastikan kalau mama saya bangun dia lihat saya. Itu saya bilang malam ini saya nginap. Mama saya tahu gak bilang apa? Dia gak percaya. Kamu bohong. Saya nginap nih. Bohong. Nginap. Benar ya? Iya nginap. Saya tidur. Selesai. Besok saya ngejar lagi. Pulang buat ibadah. Ya pulang ibadah. Nah di minggu pagi sebelum khotbah dimulai, saya beli tiket berangkat. Saya beli tiket berangkat.
Green card, tiket berangkat. Ya, Babe kan mau ke Bali. Saya hanya ada tiket berangkat. Belum ada tiket nginap. Belum ada tiket makan. Belum ada tiket-tiket yang lain. Bro Sukardi tanya, bro berangkat? Ya, malam saya tanya, besoknya mau berangkat saya tanya Sukardi, bro mobil udah pesan belum? Karena dari bandara kan pakai mobil ke IKN. Belum bro, bro pesan aja. Saya nggak kasih tahu kalau saya sisa 100.000. Saya telepon kawan, Pak tolong kondisikan mobil 2 unit ya. Karena hitung-hitung waktu itu kurang lebih 7 orang. Kita minta 2 unit mobil. Udah cariin malam, paginya yang punya mobil telepon saya, Pak oke berapa? Dia sebutin harganya. Saya mulai meram kan. Oke. Saya bilang, Sukardi udah dapat mobil belum? Oke, saya udah dapat, aman, 2 mobil. Nah yang luar biasa sampai di bandara, ternyata kita kumpul, kita ada 10 orang. Itu buat saya panik. Karena yang saya pesan itu Avanza. Kalau 10, 2, 1 harus numpuk. Sama tas, muat nggak? Nggak muat. Aku bilang, saya telepon lagi sebelum naik ke pesawat, saya kontak, bisa lepas kunci nggak? Kalau bisa lepas kunci, berarti aman. 5 berarti saya drivernya, Sukardi drivernya kan, numpang 4. Dia nggak dijawab. Sampai di bandara kami dijemput. Kami baru sadar kenapa mereka nggak jawab. Tahu kenapa? Karena mobilnya taksi bandara. Nggak mungkin dilepas. Ya, taksi bandara nggak mungkin lepas. Puji Tuhan, sepanjang waktu kita mau berangkat mungkin Babe nggak sadar. Saya perhatiin mana yang bawa tas ransel, mana yang bawa koper. Karena kita mau nyusunnya gimana. Aku perhatiin satu-satu. Wah Sukardi. Saya mungkin diam. Orang kira saya doa. Saya galau. Puji Tuhan. Kita 10. Kita dijemput. Nah. Mulai kita makan. Ya. Saya sangat diberkati. Sangat diberkati. Kenapa? Saya lihat kawan-kawan rebutan bayar. Betul. Ayub mana Ayub? Ayub gak datang. Habis makan, dia duluan. Wah saya bilang, malaikat Tuhan. Terus sampai di IKN, kita masuk. Seperti biasa kita masuk. Malamnya, hotel. Saya belum beri kamar kan. Waktu di gereja, tanggal 7 malam, Erna bilang dia ada ambil 1 kamar. Lebih kan? Terus sampingnya ada Gideon kan. Erna bilang, Han ya udah kamu sama Joni suaminya. Aman saya kan. Biar Gideon kena. Tapi sampai di IKN, mereka lagi check-in, mungkin check-in, bla bla. Aku perhatiin, karena Sukardi minta saya book, atau mungkin Sukardi minta saya bayarin dulu, dia nggak tahu saya sisanya berapa yang saya pegang. Aku lihat dari jauh, Sukardi sama Ayub mungkin sudah aman. Nah pas Babe udah doa kita di lobi, sekali mau masuk kamar, aku pikiran sama si Joni toh. Ternyata Joni sudah sama Gideon. Sisa saya nggak aman, nggak ada kamar. Sama Kevin, ini juragan minyak aman. Kevin, sama siapa Kevin? Nggak ada, kita berdua. Udah, saya sama Kevin ambil kamar, puji Tuhan. Tidur malam seperti biasa, saya belajar bahasa lidah 1 malam. Lagu yang iringi, ini musik latarnya bagus. Saya bahasa roh, kenapa saya bahasa roh? Waktu tanggal 7 Juni saya datang, saya foto-foto di sini. Saya lupa, saya cari titik nolnya di mana, saya lupa cari. Besok saya antar Babe bilang titik nol yang dulu saya pertama datang. Itu di mana? Saya cari, kok nggak ada? Kan udah berubah, saya cari. Saya bahasa roh 1 malam. Bahasa lidah, karena pas
Kevin keluar, ya saya mulai berdoa, saya bahasa roh. Dia masuk lagi, katanya saya kemarin dengan kesaksian. Ya, saya baru belajar, saya nggak tiap hari gitu kok. Bahasa Rida, dia masuk lagi, kan belum selesai, jadi saya belum berhenti. Dia keluar lagi. Selesai masuk, saya bilang, Din, besok kita akan doa di IKN. Saya mau kasih satu rahasia. Wah, apa kok? Tahun 2022. Tolong gambar ketiga dimunculkan. Tahun 2022, waktu Babe ngutus, saya puji Tuhan banget. Saya puji Tuhan apa? Saya ngucap syukur. Waktu itu saya benar balik, saya dapat kesempatan, Babe bicara tentang IKN dan orang yang dengar tuh saya. Hari ini saya ngucap syukur. Ini kami berangkat, saya sudah spill sebentar. Waktu itu berangkat, itu dekat Cynthia, Imlek. Kami harus cepat menyelesaikan dan harus cepat balik karena mau Imlek. Malam pertama Cik Tokai, Cik Tokai ya, betul ya? Makan besar. Kami harus balik. Nah sepanjang jalan kita ngebut. Kami berempat full semua. Cinsang luar biasa. Gak tahu cara motornya. Dia yang pegang kamera kok bisa masuk. Ini foto, kita doa, selesai, tuang minyak, udah balik. Ada apa-apa. Tapi yang saya mau ceritain, waktu malam saya sampai di Penajam, kami nggak langsung masuk karena udah gelap, udah malam. Kami dapat berita bahwa akan ada anggota dewan yang masuk. Jadi jam kami digeser, pagi jadi sore. Kalau kami sore, kami akan pulang telat buat Cynthia. Malamnya saya nyembah dulu. Seperti biasa, kalau nggak terdesak nggak nyembah, langsung tidur. Hari itu kami nyembah. Tuhan bicara jiklak. Jiklak nak. Saya bersadar jiklak waktu Daud waktu dia ngejar Amalek, dia nyerangnya di subuh hari. Jam kami masuk itu jam 7, kalau nggak salah jam 9 dikasih waktu. Digeser ke sore. Kalau sore kami harus pulang telat. Jadi karena dia jiklak itu Daud menyerang Amalek di subuh hari, kami geraknya di subuh. Sampai di titik 0 udah jam 7, saya langsung dengan humas, saya bilang Pak, saya hanya doa sebentar, 5 menit cukup. Dia lihat, iya rombongan menteri belum turun, silakan masuk. Kami bukan hanya 5 menit, kami eksekusi. Ya, mungkin itu hanya lihat sebab banyak, ganti baju, sofa, banyak sebenarnya. Kita lakukan, kita selesaikan sampai video, babe doa dan sebagainya dan luar biasa. Itu cerita pertama, jarahan kita, firman yang kita pegang ada jiklak. Apa itu jiklak? Di saat kita terdesak, kita sudah gak mampu, Tuhan akan kuatkan iman kita untuk kita mencara kembali apa yang sudah hilang dan tercuri. Amin. Nah ini yang kali 2 menarik. Bukain kembali tadi. Video, gambar kedua. Waktu saya tinggal 11 menit. Oke. Nah kembali. Kami waktu masuk ternyata kita udah sampai di titik 0-nya. Bahkan saya udah gak kenal. Babi bilang, ini Han. Dulu kan kecil aja, kok jadi tinggi segitu. Babi bilang ini, tapi kita gak bisa masuk. Sudah lihat gak bisa masuk. Ada pagar jala. Pagar hijau tadi dari plastik ya gak bisa masuk. Gak mungkin kita lompat pagar. Karena untuk masuk ke IKN itu perlu izin khusus. Akhirnya saya coba jalan, saya lihat map, masuk, oh ternyata lingkar lagi. Jadi dia bisa masuk pas depan hotel, hotel, saya lupa. Kita masuk, disambut dengan 2 anjing galak. Anjingnya sambut, saya bilang, gak enak banget deh. Ada yang keluar dari mobil, masih ngantuk, kalau pagi. Dia tanya saya, karena yang terdepan saya, Pak kami mau masuk. Dia tanya dari mana?
Dari mana mau jawabnya? Saya coba mengalihkan, Pak, gambar ini benar nggak tempat ini? Ada titik nol gambarnya. Dia nggak lihat, dia tanya, kalian dari mana? Puji Tuhan, saya punya tim yang luar biasa. Kita punya tim yang luar biasa. Saya sempat ngomong, Pak, saya minta 5 menit, mau doa di dalam. Kami hamba Tuhan. Dia tanya lagi, dari mana? Nggak lama Sukardi muncul. Kami adalah pastor. Terus Babe muncul, wah saya lihat luar biasa. Akhirnya 5 menit katanya kita masuk. Kita doain, kita doa selesai. Mungkin kalian lihat simpel, saya kaget. Angka 10-10 yang kita dapat. Saya lihat di Lukas 10-10 dikatakan, kalau kita masuk dalam satu kota dan kita ditolak, maka keluar dengan debu-debunya dikebaskan aja. Itu akan ditunggang balikan melebihi dari Sodom dan Gomora. Mengerti? Itu ibu kota. Puji Tuhan, Babe kita semua dari Gereja Mazmur 21 meresmikan dengan legal ibu kota IKN. Amin. Dan Tuhan bicara jelas di Yeremia 1 ayat. Dikatakan mereka akan menyerang kau, tapi tidak pernah bisa mengalahkan kita. Kita lihat sekarang ribut. Ngeri. Tapi Pontianak beda. Beda kan? Sangat beda. Kalau nggak percaya beda, lihat di Instagram. Tentang Pontianak, Humas Polda Kalbar bicara apa? Beda. Nah, tentang healing, saya mau tutup sebentar. Karena Babe minta sharing ya Be ya. Bukan khotbah toh. Tapi saya tutup sahabat kaya. Waktu orang lumpuh itu pengen sembuh, dia tunggu kalau lihat goyang sumur itu dia harus lompat ke dalam, maka semua penyakit akan sembuh. Dia pikir dia akan lompat, dia akan terjun ke dalam, itu pemikiran dia. Tapi Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Dia bilang mau. Tuhan bilang angkat tilammu. Beda. Berdiri aja nggak bisa, kok masih suruh angkat tilam. Tapi nggak tahu apakah dia beriman atau apa, tapi dia angkat tilam, dia nggak sadar dia udah sembuh. Waktu dibaca healing sama Nabi Samuel, saya doain kaki mami saya, dalam nama Yesus sembuh. Itu yang saya lihat. Semua KKR begitu toh, semua Pak Pendeta, pelayan, termasuk kita PKS juga melakukan sama kan. Dalam nama tumpah tangan sembuh kan gitu. Tapi Tuhan punya cara lain. Mama saya sampai di Singkawang, dokter bilang beda dokter, beda penanganan. Yang kita perlu tahu penyebabnya apa, itu buat saya sukacita. Saya udah bahagia, senang. Berarti saya dapat dokter yang tepat. Ya, saya bayar BPJS nggak sia-sia toh. Mama saya bayar, bukan saya bayar. Jadi sebelum berangkat ke IKN kita udah terima, kita udah punya dokter yang tepat. Saya pikir bahwa kesembuhan saya akan doa tumpang tangan, luka mama sembuh. Ternyata Tuhan pakai cara yang lain. Tuhan bilang, mau mama sembuh? Sekarang saya belum paham. Mau berangkat ke IKN. Lah kok beda? Kau berangkat ke IKN. Harusnya sembuh. Itu kau menurut cara saya. Tapi puji Tuhan, hari ini saya dapat foto dari adik saya. Mama saya sudah duduk di laci kasir, udah mulai berdagang. Amin, puji Tuhan. Nah, ada yang menarik. Singer boleh bantu WL. Ini lagu buat reda panik. Kita mau belajar nih agak alunannya haleluya. Ada Adonai. Lagu ini
Saya nggak sadar. Tapi lagu ini yang membuat saya berbahasa roh, berbahasa lidah satu. Semalam, kalau nggak salah semalam, kemarin malam, tim doa lihat Indonesia udah pada kacau. Dia bilang, Pak Johan bisa sepakat. Tolong shofar 13 kali, putar lagu ini 5 kali. Saya bawa shofar itu udah malam. Saya keluar itu udah sepi, namanya lagi rusuh. Semua pada tidur. Saya matiin lampu supaya yang di bawah gak lihat saya. Saya shofar 13 kali. Dan saya putar 5 kali. Habis itu saya tidur. Besok kita dengar ada demo lagi. Hah, kan udah shofar, kok demo lagi? Tapi ternyata aman, terkendali. Kalau dibandingkan yang lain, saya mulai percaya. Tuhan liatin tentang authority yang IKN itu. Waktu saya sampaikan ke Yokeb ya, Yosua, Kevin ya. Dulu kami doa, kami nggak tahu belakang saya tuh, kembali ke gambar 3. Belakang saya tuh HTI semua, kayu semua. Kayu semua. Selesai pulang di sana, Tuhan kasih usaha di bidang kayu. Sampai hari ini, saya nggak bilang itu bagaimana, tapi itu salah satu gerbong yang Tuhan kasih. Satu sumber yang Tuhan kasih. Saya bilang, Yokeb, besok kalau lu turun ke IKN, sampai ke titik 0. Sekarang tidak hanya kayu, banyak gedung yang ada. Kamu bisa nyerap apa yang kamu pengen. Bahkan kamu gak sadar, tapi orang menyerap itu. Energi itu akan bekerja. Selesai doa, Nyak tanya Babe, itu depan gedung apa? Babe bilang, itu gedung otorita IKN. Saya dengar, saya bilang, saya ambil otoritas. Saya ambil otoritas. Ternyata saya gak sadar. Lagu ini, kami besoknya kita udah siap-siap balik ke ini. Kita makan dulu, kita ketemu satu teman ya yang namanya Nathanael. Kita nggak cerita apa-apa, mungkin kawan tanya kamu agama apa, dia bilang dia Kristen. Dia cerita tentang perpuluhan, dia cerita tentang hamba Tuhan Pak Agung. Babe tunjuk saya senyum. Ya, dia bicara perpuluhan, dia bicara tentang gerbong-gerbong ilahi. Ya, gerbong kereta, lokomotifnya gereja. Saya dengar itu. Tapi yang menarik dia tanya, kalian pulang lewat mana? Lewat tol Samboja. Enggak usah lewat sana, ada jalur yang lebih cepat. Lewat namanya jembatan Pulau Balang, itu lebih cepat sejam. Tapi itu ditutup, enggak boleh diakses. Enggak apa-apa, fotokan mobilnya, dia tanya. Dia bilang dengan saya, mana mobilnya? Saya senyum, kita pakai taksi Pak, warna biru. Enggak apa-apa, fotoin. Saya telepon driver lagi ngebut mau ke IKN jemput kita. Pak tolong turun, fotokan. Foto plat mobil Bapak, dia foto 2, saya kasih ke Nathanael. Dia telepon yang jaga. Tolong ini ada 2 mobil punya kawan, lewatin. Enggak boleh Pak, tutup. Enggak apa-apa, kamu cari enggak boleh Pak katanya. Ya gimana lah ini Pak pakai basuki lah apa, pokoknya enggak boleh. Sampai terakhir dia tutup. Dia udah kasih nomor platnya. Saya nggak ada dengar kata boleh. Tetap nggak boleh. Bayangin. Kami lewat. Padahal udah bilang nggak boleh kan. Kami pulang lewat jembatan Balang. Itu hujan. Kami lewat dengan puji Tuhan. Kami bisa lewati. Sampai satu pintu lewat dedekan. Pintu kedua lewat dedekan. Pintu terakhir banyak penjaganya dibukakan. Kita dikasih jalan tercepat untuk mencapai tujuan akhir kita. Amin. Ada jalan percepatan buat gereja ini untuk mencapai lawatan terakhir. Amin. Sambil Shikarabara-bara. Kita belajar satu lagu baru. Siapa tahu kalian juga merindukan untuk berbahasa roh, bahasa lidah 1 jam sehari. Ada sesuatu yang luar biasa.
Shikarabarabarabarabarabara. Lagu ini cerita tentang nama Tuhan. Bangsa Israel, nama Tuhan YHWH. Mereka tidak boleh mengucap sembarangan nama Tuhan, karena itu akan melanggar Taurat Tuhan yang ketiga. Jangan mengucap nama Tuhan dengan sembarangan. Sehingga mereka mengucap dengan kata, mereka gantikan Adonai. Saya lihat apa sih Adonai? Adonai itu mengatakan satu otoritas, Tuhan. Saya suka dengan kalimat penyebutan ini. Kita panggil Tuhan, Tuhan. Ada yang mengatakan gini, My Lord. Kalau kerajaan ya, My Lord. Kalau tuannya bentak, dia bilang, kami gak berani, ya Tuhan. Adonai. Di IKN, saya dapat satu. Mungkin kawan-kawan yang dapat bisa yang lain. Saya dapat tentang otoritas. Karena Babi bilang otoritas. Otoritas, saya ambil otoritas. Saat kita lihat bangsa kita sedang kacau, kita berdiri dengan otoritas firman Tuhan. Kita katakan berhenti dalam nama Yesus, maka itu akan berhenti. Kita katakan jangan ada kerugian dalam bentuk apapun, jangan izinkan. Ini firman Tuhan, maka itu akan berhenti semua. Amin. Tutup mata, kita belajar lagu ini. Syarabarabarabarabarabara. Adonai. Syarabarabarabarabarabara. Amin. Syarabarabarabarabarabara. From the rising to the sun, to the setting of the sun, your name is to be hallowed. To the setting of the sun, your name is to be hallowed. Adonai. Kita nih 10 orang. Waktu di IKN saya bilang, ini kayaknya 10 pengintai kayaknya. Harusnya 12. Tapi Tuhan bilang, enggak nak. Mari kita buka kitab Lukas. Shikarabarabarabara. 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 Kitab Lukas pasal 19 ayat 12 sampai 27. Adonai. Lukas, bantu saya. Lukas 19 ayat 12. Lukas 19. Perumpamaan tentang uang mina. 10 orang itu kita. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali.
Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan mengusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberikan uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasai 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuan ada manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku ada orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang mau menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dari kepadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepada Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Ayat terakhir saya nggak usah baca. Tolong gambar kedua. Ini ada 10 orang. Gambar kedua, please. From the rising sun, shikara bara bara bara. Ini foto. Buat saya terkeren buat aku. Kita 10 orang. Saya harap yang satu itu bukan saya. Saya lihat foto. Waktu foto ini saya kirim ke keluarga, dia tanya, kamu di mana? Syarawa syakara basyika. Karawasya. Syaramasih. Masih from the rising of the sun to the setting of the sun, your name is to be hallowed.
the same. Your name is to be hallowed. Adonai, from the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be hallowed. Adonai, from the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be hallowed. Coba gambar yang terakhir, yang tadi, gambar 2, gambar patok. Sebab patok ada di sebelah, itu ada satu menara baru. Kalau nggak salah disebut Cakar Raja Wali. Please tadi gambar terakhir tadi. Nah, waktu itu istri saya tanya, kamu di mana? Saya kirim foto ini. Saya bilang, saya yang foto. Waktu saya baca ayat ini, Lukas 19, saya bilang, Tuhan, jangan sampai saya ditolak. Saya hampir saja ditolak. Karena mama saya sakit. Saya berhitung, nggak ada yang salah kok. Bukan berarti yang nggak berangkat itu, nggak. Saya dipanggil. Saya banyak, bukan pertama kali kami lakukan satu kegiatan profetik. Saya dulu berjalan tidak memusingkan masalah bekal. Karena Tuhan selalu sediakan. Saya juga nggak tahu kenapa akhir-akhir ini seperti itu jadi masalah. Saya bawa kami doper, doa peperangan rohani. Kadang saya bawa orang, saya pesan yang terbaik. Saya naikin Alphard buat memimpin. Tapi kali ini Tuhan, kenapa ya? Saya bukan bicara Avanza itu, enggak. Saya enggak maaf yang pakai. Tuhan, ini momen sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Kenapa kok susah benar? Tapi di situ saya lihat, saat kami selesaikan semua, kami ketemu Nathanael. Sampai saya juga kaget. Yang iringi saya berbahasa lidah setiap hari. Itu penyanyi lagu ini juga Nathanael. Yang artinya grace. Satu pemberian dari Tuhan. Pemberian sesuatu yang tak mampu kita dapatkan dengan cara apapun. Itu Tuhan kasih, itu namanya gift yang dari Tuhan. Itu Nathanael. Babe sepanjang jalan Babe nggak tahu bercanda atau apa. Dia selalu sebutkan Gilbran. Ternyata kata Gilbran itu bahasa Arab. Itu juga gift yang dari Tuhan. Selesai acara seperti biasanya saya pulang, saya merenung. Tuhan, saya dapat apa? Ada satu hal yang luar biasa tentang Nathanael. Nathanael diketemukan Tuhan. Waktu disampaikan, dia kejar Tuhan. Tuhan bilang, sebelum you datang kamu sedang duduk di bawah pohon. Dia kaget. Kok bisa tahu? Babe bicara tentang ikan itu pohon kehidupan. Di situ kita ketemu Nathanael. Luar biasa. Satu kalimat yang dahsyat yang saya dapat dari Nathanael.
Ini buat kita semua. Tuhan bicara dengan Nathanael. Angka 10 ini juga naik, masuk lagi. Dia bilang gini, kamu akan lihat malaikat turun naik. Seperti Yakub lihat. Apa yang kita alami hari ini? Apa yang kita rasakan? Ya, saya bilang terima kasih Be. Terima kasih. Waktu saya balik ke Sungai Yordan, Babe cerita tentang IKN. Terima kasih, saya orang yang merespon di awal. Dan saya sedang nikmati saat ini. Apapun kondisinya, saya tahu serangan itu banyak. Tapi janji Tuhan, Yeremia dikatakan, engkau tidak terkalahkan. Amin. Satu kalimat untuk Nathanael, saya akan tutup cerita ini. Dikatakan, itu HTI dikasih, sedang olah. Waktu saya ke Semarang, mereka mau tanam, saya hitung, itu satu hutan akan menjadi industri yang besar. Kemarin saya ketemu lagi yang pemilik lahan. Dia nawarin, Pak Johan mau tanam enggak? Saya hitung lagi, itu akan menjadi kota yang besar. Akan banyak IKN yang namanya hutan jadi kota. Ke depan akan muncul di provinsi-provinsi yang lain. Amin. Tuhan bilang begini ke Nathanael. Yang kita lihat itu belum seberapa. Karena kita akan melihat hal-hal yang lebih besar dari itu. Amin. Tundukkan kepala. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Saya suka dengan Adonai. Kalimat ini tentang Tuhan. Bicara tentang otoritas. Waktu saya merenungkan ayat ini di Mazmur 113. Dikatakan, dengan kita menyebut nama Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Dengan kita mengingat aja nama Tuhan, kita sudah diberkatinya. Amin. Saya ajak terus mengalun Adonai. Setiap kalian ucapkan Adonai, kalian sedang memuji nama Tuhan. Saat Adonai itu ada di pikiran kita, firman Tuhan berkata, saudara-saudara sedang diberkati. Amin. From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be hallowed. From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be hallowed. Adonai. From the rising of the sun to the setting of the same, your name is truly hallowed. Adonai. Terima kasih Bapak. Apa yang hamba ucapkan hari ini, yang disampaikan hari ini, Tuhan meteraikan dengan kuasa darah Yesus. Tidak ada kembali sia-sia sebenarnya firman yang keluar dari bibir hamba-Mu menjadi berkat yang ajaib. Kawan-kawan lihat ada satu form ini, boleh diangkat. Ini formulir ambil bagian dalam pengadaan lift. Kemah pujian Mazmur 21. Boleh diangkat, saya mau doa. Seberapapun kalian tabur. Lift cut, arti lift itu naik. Naik. Amin. Lift itu naik. Fungsinya buat kita naik. Saya belajar menabur dari awal. Saya belajar menabur dari 50.000.
Pertama saya menabur, saya lihat ada kegerakan, ada pekerjaan Tuhan. Saya bilang, saya ambil bagian 50.000. Gak lama saya dipromosi menjadi kepala seksi waktu itu. Karena dipromosi jadi kepala seksi, saya semangat lagi, saya tabur lagi 150. Dari 50 jadi 150. Gak lama saya dipromosi menjadi kepala bagian. Itu awal bertemu terobosan keuangan yang saya alami. Lift itu buat apa? Mama saya sakit, kakinya sakit. Dia mau ibadah gak bisa. Kenapa? Karena kondisi, bukan sakit, mama saya pernah stroke. Dia harus ada tempat khusus, pegangan khusus yang gak bisa. Lift ini, Babe pengen orang tua yang ingin duduk di sini nih bisa menikmati seperti kita. Nah, di bawah, di atas. Kita banyak orang tua. Ya, kita sisihkan sebagian kita untuk mereka bisa naik ke sini. Sama-sama beribadah di tempat ini. Amin. Seberapapun yang Anda kasih, saya tadi berdoa. Sehari saya sharing di tempat ini. Banyak kawan-kawan dari pendoa, dari nabi, dari apapun yang mereka kita percaya dan kita hargai. Barang siapa berkata, kalau kita terima seorang nabi, ya kita akan terima upah nabi. Kalau kita anggap dia biasa, nggak masalah. Saat kita terima pun kita akan dapat berkat biasa, tak masalah, tetap berkat. Coba angkat, saya mau berdoa. Saya minta percepatan seperti kita pulang dari IKN. Kita dapat jembatan jalur yang tercepat. Malam ini coba angkat. Saya minta Tuhan tolong satu kali lagi Tuhan. Buat setiap orang di tempat ini melihat. Ambil bagian seberapapun. Kita nggak melihat nominalnya. Kita lihat nilainya. Apa itu nominal dengan nilai? Nominal mungkin kami lihat, wah ini kurang. Enggak, kalau nilai mungkin hari ini kalian sudah defisit. Apa itu defisit? Harus bayar hutang. Masa harus kasih ini? Satu kasih. Walaupun itu 10.000. Itu yang namanya nilai yang kalian tabur. Seperti sang wanita yang menabur, Tuhan bilang dia menabur dari kekurangan. Itu Tuhan lihat. Amin. Tuhan, aku berdoa buat malam ini. Hati kami yang melihat untuk pemasangan lift di gereja tempat ini. Biarlah orang-orang tua, orang yang kurang beruntung dalam kesehatan dan haus akan Tuhan, ingin naik di tempat ini beribadah bersama kami. Ruangan yang lebih besar, layar yang lebih besar, musik yang lebih kompleks, yang lebih lengkap Tuhan. Beri kesempatan, aku hanya berdoa Tuhan. Biarlah mereka, orang-orang tua, bisa ibadah di ruangan ini. Semua yang menabur Tuhan, saat ini aktifkan malaikat melihat dan mencatat dan memperhitungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang ajaib. Dari matahari terbit sampai terbenam ya Tuhan. Nama Tuhan harus dikuduskan. Setiap persembahan kami Tuhan kuduskan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.